Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Daripada kitab Lumak, kita masih berada di dalam bab Al-Kalamu fil Amri wan Nahi, yang ini berkenaan dengan perintah dan larangan. Jadi sebagai yang ulang kaji dalam ini ilmu usulul fiqh, para ulama ini mujtahid, apabila mereka lihat kepada nas, kepada Quran dengan sunnah, mereka mendapati Al-Quran dengan sunnah mempunyai perintah dan larangan. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita melakukan sesuatu. Nabi SAW memerintahkan kita melakukan sesuatu. Dan Allah melarang kita daripada melakukan zina, dan memakan duit yang haram dan sebagainya. Begitu juga kita ada sunnah yang mengharamkan kita melakukan beberapa perkara. Maka ulama-ulama usul mereka membahaskan tentang bagaimana kita nak memahami satu perintah itu sebagai perintah dan satu larangan itu sebagai larangan, dan adakah sesuatu perintah itu membawa kepada kewajipan ataupun tidak. Adakah sesuatu perintah itu wajib kita mengulanginya ataupun tidak mengulanginya. Adakah sesuatu perintah itu wajib kita melakukannya dengan spontan ataupun boleh kita melambatkan. Maka ini semua adalah soalan-soalan yang wujud apabila kita mengatakan Allah memerintahkan kita melakukan sesuatu. Jadi kita nak memahami apakah jenis perintah ini, bagaimana kita nak memahami ia adalah suatu perintah. Sebab kadang-kadang dalam bahasa Arab bahasanya perintah tapi maksudnya bukan perintah. Jadi ini bukan benda yang mudah, sebab kita nak kena lihat maksud daripada perkataan yang disebutkan. Jadi kita telah membicarakan beberapa perkara. Kita telah sampai kepada bahagian yang mana penulis ini mengatakan fa amma idza takarrara al-amru bil fi'li al-wahidi bi an qala salli thumma qala salli, fa in qulna anna mutlaqal amri yaqtadi takrar, fa takrarul amri yaqtadi ta'kid, wa in qulna innahu yaqtadi al-fi'la marratan wahidatan, fa fi takrari wajhan ahaduhuma annahu ta'kidun wa huwa qaulus sayrafi. Sekarang sebelum kita baca penulis beliau sedang membicarakan tentang masalah takrar, yakni apabila kita ada perintah, adakah diwajibkan kita mengulangi perkara yang diperintahkan ataupun kita tidak diwajibkan untuk kita mengulangi. Jadi dia memberikan misal. Ini yang beliau mengatakan fa amma idza takarrara al-amru. Takarrara al-amru yang maksudnya perintah itu berulang. Kalau sekiranya perintah itu mendatang dan dia berulang, adakah diwajibkan kita mengulangi perbuatan yang diperintahkan ataupun tidak diwajibkan? Maka dia memberikan misal seperti orang mengatakan salli. Salli ini fi'il amr. Perintah ini untuk melakukan salat. Selepas itu dia mengatakan lagi salli. Adakah maksudnya dua kali perintah, dua kali salat? Ataupun dua kali perintah tetap satu kali salat, tiga kali perintah tetap satu kali salat, empat kali perintah tetap satu kali salat? Kalau kita mengatakan dia tetap satu kali salat, maka ini boleh membawa maksud takkid, yakni bila kita mengatakan, bila kita mengulangi, ini mungkin kita sedang menekankan makna perintah. Yakni seperti mana kita mengatakan kepada seseorang solatlah, dia tak solat. Kita mengatakan solat, tak solat. Solat, yakni kita ulang perkataan solat. Maksud kita mengulangi ini adalah untuk kita nak menekankan kepada orang ini kepentingan solat. Betul ke tidak? Ya, dia belum lagi melakukan solat, maka kita nak menekankan makna. Maka ini yang penulis ini mengatakan fa in qulna anna mutlaqal amri yaqtadi takrar, fa takrarul amri yaqtadi ta'kid. Dia mengatakan yakni ulangnya satu perintah, dia mengatakan kalau kita mengatakan perintah itu membawa kepada ulangan,
Maka dia mengatakan sebenarnya ulangan yang dibagi perintah ini membawa makna takkid. Yakni dia bukan maksudnya kita wajib mengulangi perbuatan itu. Tetapi dia hanya menunjukkan bahawasanya perbuatan itu adalah perbuatan yang penting. Dia menekankan kepentingan untuk kita mendatangkan perbuatan yang diperintahkan. Wa in qulna annahu yaqtadi al-fi'la marratan wahidatan fa fi takrari wajhan. Dia mengatakan kalau sekiranya kita mengatakan dia hanya diwajibkan melakukan perbuatan satu kali sahaja, maka ada yakni pendapat ini daripada ashab ini yang mengatakan annahu ta'kidun wa huwa qaulus Sayrafi. Yang sebahagian ini ulama mengatakan tidak diwajibkan kita mengulanginya. Ala kulli hal ini mazhab Syafi'i. Seperti mana al-Imam Mahalli, al-Imam Haramain dalam waraqat, syarah waraqat, yakni ala kulli hal kita dalam mazhab al-Imam Syafi'i al-amru la yaqtadi takrar. Yakni perintah ini tidak membawa ini kepada ulangan. Yakni melainkan kalau dalam perintah itu menerangkan ulangan. Kalau dalam perintah itu menerangkan ulangan. Yakni seperti mana kita ada solat ini 5 waktu. Solat 5 waktu ini berkait ini dengan zaman. Yakni pada tiap-tiap hari apabila terbenam ni matahari wajib kita melakukan solat ini maghrib. Apabila terbit ni matahari terbit ni fajar wajib ini kita melakukan solat subuh dan sebagainya. Melainkan kalau kita ada dalil yang menerangkan wajib ini takrar, wajib kita ulang. Tapi kalau sekiranya mutlaqul amr seperti mana penulis mengatakan la yaqtadi takrar, yakni dia tidak membawa yakni kepada kewajipan mengulanginya. Tamam? Ini adalah pendapat yang dipilih al-Imam Sayrafi, yang mengatakan hikmah daripadanya adalah takkid, yakni dia setakat yakni menekankan makna sahaja. Dia tidak membawa yakni kepada kewajipan untuk mengulangi. Tapi kita ada pendapat yang kedua. Yang kedua yang mengatakan tidak, yang bukan takkid. Yang kedua yang mengatakan annahu istinafun. Dia adalah yakni istinaf. Yani istinaf ini maksudnya apa? Nak kena melakukan sekali lagi. Kita ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tentang musii'us salat. Satu orang ini dia melakukan salat. Setelah dia melakukan salat, Nabi mengatakan salli. Nabi perintahkan dia melakukan salat, tapi dia mengatakan saya telah melakukan salat. Nabi mengatakan salli, salat ini sekali lagi. Kenapa? Ini maksudnya dia nak kena istinaf. Sebab salat dia tidak sah. Salat yang pertama ini tidak sah. Ada kekurangan yang dibagi bagi salat ini yang pertama, maka diwajibkan dia mengulanginya. Jadi ini adalah sebahagian yang disyarah bagi pendapat yang mengatakan ulangi dalam perintah ini membawa makna istinaf. Tahu apa maksud istinaf? Yakni istinaf ini maksudnya dia nak kena melakukan perkara itu daripada awal. Dan penulis mengatakan wa huwa sahih wa dalilu alaihi anna kulla wahidin minal amrayni yaqtadi ijad al-fi'li 'inda al-infirad. Fa idza ijtama'a aujaba takrar kama law kana fi'lain. Jadi beliau mengatakan apa yang dimaksudkan yakni dengan perintah ini, diwajibkan seseorang itu mendatangkan perbuatan yakni yang diperintahkan. Diwajibkan dia mendatangkan perbuatan yang diperintahkan. Kalau sekiranya dia tidak mendatangkan yakni perbuatan yakni tersebut seperti mana yang diperintahkan, maka diwajibkan ke atasnya melakukan istinaf. Yakni diwajibkan baginya yakni untuk dia melakukan perbuatan itu sekali lagi. Sebab yakni dia tidak menyempurnakan perbuatan yakni tersebut. Jadi ini yang beliau mengatakan anna kulla wahidin minal amrayni yaqtadi ijad al-fi'li indal infirad. Jadi ada dua perintah sekarang. Yakni perintah yang pertama suruh seseorang itu melakukan salat. Perintah yang kedua juga suruh seseorang itu melakukan salat. Apa yang diwajibkan adalah perbuatan salat. Tapi kalau sekiranya salatnya yang pertama tidak mengikuti syarat-syarat sahnya salat, maka perintah yang kedua mewajibkannya melakukan istinaf. Yakni mengulangi salat tersebut. Sebab dia mengatakan
Kedua-dua perintah itu yaqtadi ijadal fi'li indal infirad. Kedua-dua perintah itu mewajibkannya mendatangkan perbuatan yang diperintahkan. Selagi mana dia tidak mendatangkan perbuatan yang diperintahkan, selagi mana dia tidak mendatangkan perbuatan yang diperintahkan, wajib yakni dia mendatangkannya. Wajib yakni dia mendatangkannya. Fa iza ijtama'a aujabat takrar kama law kana fi'laini. Yani ini musanna, ini balik kepada al-amrain. Nampak tak? Sekarang yang ni penulis ini memberikan misal, yang ni ada dua perintah. Perintah yang ni yang pertama dengan perintah yang kedua. Perintah yang pertama mewajibkan perbuatan, perintah yang kedua juga mewajibkan perbuatan. Selagi mana perbuatan itu dilaksanakan, khalas, kita mengatakan tidak diwajibkan takrar. Tapi kalau sekiranya perbuatan itu tidak dilakukan daripada perintah yang pertama, maka perintah yang kedua mewajibkan dia mendatangkannya. Selagi mana dia mendatangkannya, maka ia sudah yakni mencukupi. Jadi ini yang beliau mengatakan fa idza ijtama'a aujabat takrar. Kalau kedua-duanya yakni ijtama'a, yakni maksudnya wujud, maka diwajibkan yakni dia mengulanginya. Apa maksudnya? Yakni sebab perbuatannya tidak disempurnakan pada perintah yang pertama, maka perintah yakni yang kedua hukumnya sama seperti perintah yang pertama. Kama law kana fi'lain. Seperti penulis ini mengatakan, kalau sekiranya diperintahkan dengan dua perbuatan. Jadi perintah yang pertama bagi perbuatan yang pertama, perintah yang kedua bagi perbuatan yang kedua. Jadi selagi mana perbuatan yang diperintahkan tidak disempurnakan, maka wajib yakni dia melakukan perintah tersebut sehingga yakni ia disempurnakan. Saya rasa misal ini yang baik adalah hadis yang musii'us salah. Sebab yakni dia melakukan solat tak salah 3-4 kali. Sebab Nabi mengatakan fa innaka lam tusalli. Sebab kamu belum lagi melakukan solat. Sebab dia solat yakni tidak ada tumakninah. Jadi Nabi SAW ajar dia daripada awal sampai habis. Kita ada hadis yang masyhur dikenali yakni sebagai hadis musii'us salah. Selepas itu yang penulis sekarang yang ini akan membicarakan yang ini tentang apabila ada perintah, adakah diwajibkan kita melakukan dengan spontan ataupun tidak? Adakah kita diwajibkan kita melakukan dengan spontan yang ini ataupun yang ini tidak? Ini juga adalah bahas ini dalam ilmu, bahas ini dalam ilmu usulul fiqh. Ini dalam kitab Waraqat, ini apa yang kita belajar adalah tidak diwajibkan faur. Tidak diwajibkan al-faur. Yang seperti solat ini misalan, apabila terbenamnya matahari, tidak diwajibkan kita melakukan solat fauran, yakni dengan spontan. Sebab ini adalah kewajipan yang disebutkan oleh ulama usul muwassa', yakni wajibun muwassa'. Yakni selagi mana waktu isyak malam yaghib syafaq, seperti mana dalam hadis sahih Muslim Nabi SAW mengatakan waktul maghrib malam yaghib syafaq, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, waktu maghrib selagi mana syafaq al-ahmar ini tidak yakni wujud. Ini yang dipegang dalam mazhab al-imam Syafi'i. Kita ada khilaf kan, qaul jadid dengan qaul qadim dalam masalah ini. Qaul jadid ini mengatakan fauran, apabila terbenamnya matahari wajib jadi spontan. Ini adalah qaul al-imam Syafi'i. Qaul ini jadid. Sebab beliau ini mendalilkan hadis Jibril alaihi salam yang datang kepada Nabi SAW bagi solat maghrib. Ini kedua-dua hari dia melakukan pada awal waktu, berbeza dengan solat-solat yang lain. Maka al-imam Syafi'i mengatakan iza sahal hadis fa huwa madhhabi. Yani hadis ini maghrib syafaq, Nabi SAW ini al-imam Syafi'i mengatakan iza sahal hadis, maka ulama kita selepas Imam Syafi'i mengatakan sahal hadis, maka itu adalah mazhab al-imam Syafi'i. Baik, maka beliau mengatakan babu fi anna al-amra hal yaqtadi al-fi'la 'ala al-fawri am la. Idza warada al-amru bil fi'li mutlaqan wajib al-'azmu 'ala al-fi'li 'ala al-fawr. Ini ada perkara yang penting disebutkan oleh penulis di sini. Kita nak bezakan ya. Tadi kita mengatakan sebahagian yang diperintah, asal yang diperintah ini tidak diwajibkan faur, tidak diwajibkan dengan spontan. Akan tetapi jangan kita salah faham kat sini.
Diwajibkan keazaman melaksanakan perintah. Wajib keazaman melaksanakan perintah. Yang apa maksudnya? Yang ni apabila masuknya waktu isyak, wajib kita berazam untuk melakukan solat isyak. Tapi bukan maksudnya wajib kita melakukan solat isyak sekarang, tetapi wajib kita ada al-azm. Al-azm yang dimaksudnya keazaman yang kita akan melakukan. Maka keazaman ini penulis ini mengatakan dia adalah wajib. Yang ni bila yang ni dia menadia ni kewajipan apabila datang masanya. Apabila datang masanya, wajib yang ni dia ada keazaman. Keazaman untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala apabila yang ni tiba yang ni masanya. Jadi insya-Allah ini kita berhenti di sini ya. Nanti insya-Allah pada pengajian yang akan datang kita balik kepada bab ini. Ingatkan saya, kita baca balik insya-Allah tentang masalah sama ada diwajibkan spontan atau tidak spontan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.